Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dini wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ardian Darutama MPhil selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam, dan kepada teman-teman sekalian yang saya hormati serta saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Zainul Walid dengan NIM 40124138. Di sini saya akan membuat tugas opini dalam rangka pemenuhan atau penggantian tugas UTS Filsafat Ekonomi Islam. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasannya. Kita mulai dari pengertian atau definisi filsafat ekonomi Islam. Apa itu filsafat ekonomi Islam? Filsafat ekonomi Islam merupakan cabang pemikiran yang mengkaji prinsip, nilai, dan tujuan ekonomi berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, serta pemikiran para ulama. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti butuh harta untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Namun, seringkali orang terlalu mengejar harta sampai lupa tujuan hidup yang sebenarnya. Dalam pandangan Islam, harta hanyalah alat atau sarana, bukan tujuan utama. Pentingnya memahami peran harta dalam kehidupan manusia ini agar kita tidak terjebak dalam sikap serakah atau menjadikan harta sebagai segalanya. Dari pengertian umum di atas, kita dapat melihat fenomena atau peristiwa yang ada pada saat ini, di mana di era media sosial saat ini kita sering kali menyaksikan tren flexing atau pamer harta di media sosial. Gaya hidup konsumtif ini bukan tercermin dari pemakaian barang mewah atau perjalanan glamor, tetapi juga tekanan sosial untuk tampil sukses secara materi. Bahkan tidak sedikit yang rela berhutang demi memenuhi atau menyamakan standar gaya hidup, padahal itu di luar kemampuannya. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang terhadap harta. Dari yang seharusnya menjadi sarana penunjang hidup, kini kian menjadi simbol harga diri dan tujuan hidup. Lalu opini saya atau menurut saya pribadi, kondisi ini adalah bentuk nyata dari kekeliruan nilai dalam masyarakat modern. Kita terlalu sering mengukur kebahagiaan dan keberhasilan dari jumlah harta, bukan dari kualitas hidup atau kebermanfaatan. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dalam tradisi Islam, pernah mengatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan terhadap harta, bukan harta yang membutuhkan manusia. Ungkapan ini sangat relevan. Harta adalah alat yang dibutuhkan untuk hidup, bukan sesuatu yang harus dipuja dan dikejar tanpa batas. Jika manusia menjadikan harta sebagai tujuan utama, ia akan terjebak dalam kegelisahan tanpa akhir, kehilangan arah spiritual, dan melupakan tujuan hidup yang hakiki. Dalam filsafat ekonomi Islam, harta atau mal bukanlah sebagai tujuan hidup, melainkan amanah dari Allah yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab. Dalam konsep Maqasid al-Syariah menyebutkan bahwa salah satu syariah adalah menjaga harta atau hifz al-mal, tapi tidak pernah menjadikannya harta sebagai poros utama kehidupan. Imam Al-Ghazali juga berpendapat dalam Ihya Ulum ad-Din menjelaskan bahwa harta itu seperti obat. Bila digunakan dengan bijak, ia akan memberikan manfaat. Tapi jika digunakan secara berlebihan, dia akan membahayakan. Ini menekankan sikap zuhud, bukan berarti kita menolak harta, tetapi dengan tidak bergantung dengan harta secara berlebihan. Pemikir seperti Umar Chapra juga menyinggung hal ini di dalam bukunya The Islamic Vision of Development, menegaskan bahwa dalam Islam pembangunan dalam Islam bukan semata-mata meningkatkan kekayaan materi, tetapi juga keseimbangan spiritual dan keadilan sosial. Dalam sistem ekonomi Islam, kesejahteraan sejati tercapai saat distribusi kekayaan yang adil dan
manusia hidup dalam kepuasan batin, bukan pada kerakusan. Di dalam Al-Quran surah At-Takasur ayat 1-2 yang bunyi artinya yaitu bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Tak hanya itu, hadis Rasulullah yang berbunyi, tidaklah anak Adam memenuhi satu wadah yang lebih buruk dari perutnya, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiganya untuk nafas. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menganjurkan keseimbangan dan kesederhanaan dalam memenuhi kebutuhan, termasuk dalam penggunaan harta. Dari fenomena di atas serta landasan-landasan dasar dari Al-Quran maupun hadis, kita dapat menarik kesimpulannya bahwa harta adalah bagian dari kebutuhan hidup manusia, tetapi bukan segala-galanya. Imam Al-Ghazali mengingatkan kita untuk mengelola harta dengan bijak, bukan memperbudaknya. Dalam dunia yang kian konsumtif dan materialistik, pendekatan filsafat ekonomi Islam menawarkan jalan tengah, menjadikan harta sebagai sarana mencapai keberkahan, bukan sebagai penentu nilai diri. Ketika manusia mampu menempatkan harta pada posisinya yang tepat, maka ia akan menemukan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara kebutuhan dan keinginan, serta antara kesuksesan dan kebahagiaan batin. Mungkin itu saja, semoga apa yang saya katakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada salah kata, salah ucapan, bahkan ada argumen saya yang keliru, bahkan ada referensi yang kurang kredibel, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.